Banjir bandang dan longsor yang menghempas kampung Lamanele Adonara, Tanah Boleng, pada 4 April sekitar pukul 1.30 dini hari, mengalihkan perhatian dan keprihatinan setiap orang di dunia kepadanya. Hal ini tidak menutup mata setiap pemimpin, baik pemerintahan maupun agama. Uskup Keuskupan Larangtuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR, pada 11 April 2021, mengadakan kunjungan pastoralnya ke stasi Lamanele Paroki Pukaona. Inilah kunjungan pastoralnya yang kedua ke tempat ini di pekan yang sama. Kunjungan pertama kalinya dilakukan pada 9 April 2021, mendahului kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Yang Mulia Uskup Larangtuka mengunjungi para korban yang berposko di SD Impres Nele Lamadike. Pada kunjungan pastoral, pemimpin gereja lokal Keuskupan Larangtuka kali kedua ini terjadi pada hari Minggu Kerahiman Ilahi atau Minggu Putih. Kunjungan diawali dengan perayaan Ekaristi Kudus. Didampingi sejumlah imam, Uskup Frans memimpin Ekaristi minggu pertama setelah Paskah di lokasi bencana alam banjir bandang dan longsor di tengah puing reruntuhan. Ekaristi Kudus ini dipersembahkan secara khusus untuk mendoakan keselamatan jiwa para korban yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan, dan semua orang yang menaruh peduli dan berbelas kasih atas musibah bencana alam banjir dan longsor yang menimpa Pulau Adonara, Flores Timur. Pada kata pengantarnya, Uskup Frans Kopong mengajak semua yang hadir untuk bersama mendoakan semua korban yang meninggal dan menyapa keluarga yang ditinggalkan untuk menerima dan menghadapi semua rencana Tuhan atas peristiwa yang terjadi dengan kacamata iman dan pengharapan. Uskup Frans juga mengajak keluarga korban untuk bangkit menata kehidupan menjadi lebih baik. Beliau juga mendaraskan doa bagi para korban, semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kerajaan surga. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus yang bangkit dan hidup, kita merayakan hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita tunduk sujud di hadapan Allah, menyadari belas kasih-Nya, menyadari kemurahan cinta dan kebaikan-Nya kepada kita dalam hidup, walaupun kita berada dalam situasi kedukaan, kesedihan. Pada khotbahnya, Monsinyur Frans menegaskan bahwa sangat manusiawi kalau kita berduka dan bersedih oleh musibah yang kita alami pada saat kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah kebangkitan Yesus Tuhan kita. Kita dikejutkan dengan peristiwa yang membawa musibah, banjir bandang dan tanah longsor yang membawa korban. Namun secara iman kita harus bisa bangkit berdiri untuk menyaksikan bahwa dalam situasi seperti ini dan bahwa dalam situasi apapun Allah tidak meninggalkan umat kesayangannya. Dalam situasi apapun, Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan umat kegembalaannya. Dalam situasi yang kita alami pada saat seperti ini, kita harus
dengan penuh kerendahan hati seperti Thomas. Dalam peristiwa yang kita alami saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, meskipun peristiwa ini menyedihkan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan kita. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari, betapapun kita sedih, betapapun kita merasa duka yang mendalam di dalam batin kita, tapi Tuhanlah yang menghibur kita. Tuhanlah yang meneguhkan dan menguatkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak meninggalkan kita. Di tengah situasi ini, marilah kita bersama-sama membangun hidup kita menuju ke masa depan yang kita harapkan, yang kita dambakan, hidup yang damai dan sejahtera. Mari Ibu Bapak saudara-saudari, kita serahkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus yang hidup dan bangkit. Kita meneguhkan kembali iman kita, membangkitkan kembali harapan kita untuk kehidupan kita yang baru. Dengan bantuan Tuhan, dengan rahmat Tuhan. Uskup Frans Kopong juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perhatian dan kepedulian negara melalui Presiden Joko Widodo. Kita juga dalam situasi sedih bolehlah mau berterima kasih kepada begitu banyak perhatian dari mana-mana yang adalah ungkapan solidaritas, ungkapan bersatu hati, berbela rasa dengan kita yang ada di tempat ini, juga di Pulau Lembata. Kita juga patut berterima kasih bahwa tempat kita yang sulit ini, dengan bencana ini, pemerintah kita di pusat, khususnya Bapak Presiden, begitu dekat dengan kita, ikut merasakan penderitaan rakyatnya, masyarakat kecil yang terpencil. Beliau rela datang, terbang dari Jakarta ke tempat kita untuk melihat dari dekat. Kita berterima kasih bahwa beliau peduli memperhatikan kita. Tentu saja juga dengan pelbagai cara dan bentuk kita juga berterima kasih kepada pemerintah kita, baik di provinsi, di kabupaten, dalam segala keterbatasan, kesulitan. Tidak ada seorang pun yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ini. Semua kelabakan, sehingga dalam keterbatasan apa adanya, semua orang berjuang untuk bagaimana bersama-sama mengatasi kesulitan ini. Sehingga kita menghargai, berterima kasih kepada semua pihak. Sebagai uskup pun saya berterima kasih kepada pihak keamanan, TNI, Polri, yang begitu berjuang bersama masyarakat. Setelah perayaan Ekaristi, Uskup Frans Kopong juga mengadakan siara rohaninya
ke pusara para korban yang dimakamkan secara massal di dua lokasi berbeda di desa Nele Lamadike. Lokasi pertama di samping rumah keluarga dengan 11 makam anggota korban bencana sebagai satu rumpun keluarga. Dan di lokasi kedua di pinggiran jalan dengan 32 makam. Beliau mendoakan dan memberkati makam para korban bencana banjir bandang dan longsor. Uskup Frans Kopong juga menyerahkan bantuan dan para donatur melalui Keuskupan Larangtuka untuk para korban banjir bandang dan longsor di desa Nele Lamadike. Bantuan berupa 2 buah genset dan sembako diterima langsung Kepala Desa Nele Lamadike, Pius Pedang Melai. Kepala Desa Nele Lamadike, Pius Pedang Melai menyampaikan terima kasihnya kepada Uskup Frans Kopongkung yang membuat misa di Nele Lamadike dan memberkati makam para korban. Pius Pedang menyampaikan terima kasih kepada sesama saudara di tanah air dan semua pihak yang dengan caranya sendiri menaruh kepedulian dan belas kasih terkhusus bencana banjir bandang dan longsor di desa Nele Lamadike. Dalam hal ini kepedulian kita adalah kemanusiaan. Ini bukan dia warna partai apa, tapi ini adalah tanda kemanusiaan dari siapa saja. Sehingga karena ini mereka beri kepada saya, maka saya serahkan kepada masyarakat lewat Bapak Desa untuk digunakan. Jadi demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Uskup yang mulia. Memang saya sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi terima kasih. Hanya itu saja yang disampaikan karena beban ini adalah beban kita semua Bapak Uskup. Dan oleh kekuatan baru, kekuatan untuk meringankan beban masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Uskup. Sama-sama ya.